Realitapus TV Channel Badis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, kami pun kembali lagi di channel kami, di channel Realitapus TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah, untuk itu kita perkenalkan diri narasumber ketiga yang luar biasa ini. Kita awali dulu dengan Wan atau Abang yang pakai topi ini. Silakan Wan, perkenalkan diri dulu dengan sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Pindi Nuri, Ya. Wakil Ketua 1 DPRD Pesisir Barat dari fraksi PDI Perjuangan. Oke, itu panggilannya apa? Panggilan biasa? Panggilan akrabnya? Biasa aja, Din Nuri. Nuri. Ya silakan Pak D. Mau kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali BPSH. Saya Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Pesisir Barat Ya. dari fraksi PKB. PKB. Ya, panggilan sehari-hari saya Mama Ali. Mama Ali. Ya. Wow, Mama ini kayak orang-orang Minang gitu Mama. Ya. Jadi Ya, Ya. silakan. Wan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Itu. Jadi saya Pak Rizal, saya anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, fraksi PDI Perjuangan. Ya. Kebetulan saya dari dapil yang paling ujung, dapil 3 yang meliputi Kecamatan Ngaras dan Bonpula. Perbatasannya. Ya, perbatasan dengan Kampung. ya. Oh, Jadi penunggu perbatasan kita. ya, mengawal ya. Ya. Suara nafas yang sampai kecolongan. Nah, sahabat Realitapus Nusantara, jadi kebetulan kita dihadirkan oleh para pemangku kebijakan yang sangat luar biasa. Ini kita akan mengangkat seputar topik nasib atau perkembangan gedung kantor Bupati Pesisir Barat yang informasinya menurut masyarakat atau netizen itu tanda kutip terbengkalai. Nah, jadi kita akan bahas apakah benar atau tidak, atau sebatas isu atau wacana belaka. Ini kita akan langsung ngobrol dengan para pakar-pakar ini. Ini langsung saja dengan Pak Waka ini, Pak Wan Pindi Nuri ya. Saya manggil Wan, kita biar akrab. Nih Wan, bisa diceritakan Wan dengan sahabat-sahabat kita di Nusantara itu terkait dengan nasib pembangunan gedung Bupati Pesisir Barat. Bisa diceritakan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, gedung Pemda itu sampai hari ini belum selesai. Belum selesai. Ya. Gedung itu dimulai pembangun 2017 dengan anggaran multi-years. Betul. Jadi waktu itu dengan asumsi Ya. akan selesai 2018. Desember 2018 selesai. Saya masih ketua DPR waktu itu. Anggarannya berapa? Anggaran waktu itu 260-an. Ya. Beliau masih anggota DPR dan kebetulan salah satu badan anggaran juga waktu itu. Iya, iya, iya. Di 2018 akhir Desember ternyata tidak selesai. Tidak selesai. Waktunya tidak selesai, gedungnya tidak selesai. Anggaran sudah? Duitnya juga kurang. Ya, Iya, menarik ini. mereka mengajukan lagi Nah. yang besaran 350 miliar. Total ya, nambah Ya. berarti ya dari 200, nambahnya 90 miliar ya. Termasuk Penambahan ya. miliar, ya. Oh, ya. Di waktu itu 7 orang dari 25 orang itu termasuk tidak setuju. 7 orang dari 25, oke. Iya, Nah, untuk itu termasuk beliau waktu itu. tidak setuju untuk penambahan tadi. Penambahan itu. 90 miliar ya. Dan saya pas penambahan perjanjian multi-years itu, Iya. saya tidak tanda tangan lagi. Karena saya pertanyakan kenapa janjinya yang tidak selesai ini dan penambahan ini seperti apa? Itulah. Iya, judulnya, aturannya apa dasarnya? Iya. Iya, benar. Berjalannya waktu kan berjalan juga. Benar. Karena memang paripurna korum, Ah. ya, dan itu berlanjut. Pembangunan jalan nggak? Bangun jalan. Jalan, berarti Wah. jadi penambahan tadi. Iya, jadi penambahan waktu dan penambahan jalan. Waktu dari 2018 berakhir jadi 2021. Iya. Ya. 2021 kemarin mereka mengajukan lagi dengan anggaran yang sama sebenarnya. Anggaran tetap 350 miliar, tetapi mereka mengajukan waktu. Ya, waktu saya
dan beliau juga sebagai pimpinan DPR nggak mau lagi ikut tanda tangan perjanjian Multies. Iya, iya. Perjanjian Multies di tangan pimpinan saya dua nggak tanda tangan. Kemudian di paripurna pengesahan APBD, yaitu 4 fraksi menolak yang namanya Multies, yaitu PDI Perjuangan, PKB, Demokrat dan Golkar kalau tidak salah. Itu tahun berapa itu? Tahun ini. Oh, tahun ini. Untuk anggaran 2022. Oke. Artinya Multies untuk selanjutnya 4 fraksi itu masih menolak. Nah, kenapa menolak? Ya, karena itu memang ada aturan. Aturannya ada, saya bacakan dikit ya, kalau salah nanti dikoreksi. Koreksi. 1 Permendagri nomor 21/2011, Perpres nomor 12/2019, kemudian Permendagri nomor 27 tahun 2021. Iya. Di situ jelas bunyinya, Multies atau tahun jama tidak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah. Oh iya. Itu kita menolak tentang itu. Bukan masalah duitnya lagi. Dan duitnya duit dari dulu nggak ada perubahan. Artinya kan di 2021 kemarin pilkada ya? Iya. Iya kan? Artinya sudah masuk periode kedua berarti. Iya, tetapi akhir masa jabatan kan Februari. Ya benar. Anggaran itu masih berlaku tetap sampai Oktober, masih berlaku dia. Tidak menyalahi itu sebenarnya. Iya. Karena anggarannya masih berlaku. Menurut keuangan juga kan. Benar. Nah, kami pernah ke Jakarta, ke BPKP, beliaunya hadir. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan. Iya. Bahwa secara spesifik dari Menteri di Kementerian ke Dalam Negeri bidang otonomi daerah mengatakan kalau menyangkut dari sisi keuangan, dari sisi keuangan tidak boleh. Oh. Nah makanya kami sampaikan sampai di sini. Oh tidak boleh. Itulah sekilas, tidak. Itu alasan kita menolak. Kita menolak. Benar. Tapi kita bukan menolak APBD secara menyeluruh. Walaupun ada antaranya APBD itu yang memang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Ya. Terutama saya, contohnya. Saya sampai hari ini masih ke mobil pemadam kebakaran harus ada. Itu diberi prioritas ya? Iya. Karena menurut saya ini prioritas. Benar. Dan saya buktikan, ya, saya tidak hadir paripurna dan tidak tanda tangan saya. Itu tanggung jawab moral kita ya? Itu sebagai bentuk tanggung jawab moral. Iya. Bangsanya APBD itu sah kena paripurna. Benar. Namanya. Benar. Dan keputusan DPR juga. Kolektif dan kolegial. Iya. Benar. Nah, tapi kalau itu menyangkut saya secara pribadi misalnya, bos saya ikut atau enggak, secara pribadi enggak saya. Enggak mau saya. Iya. Artinya ketika di kemudian hari terjadi malah silakan saja. Ya kita sudah menunjukkan bahwa kita tidak menau ya. Iya, secara fraksi, baik PDI Perjuangan atau 3 kawan fraksi yang lain Sama sudah sikapnya. bersikap seperti itu. Bangsanya itu lagi terus ada cara yang lain, benar. kebijakan yang lain, itu silakan. Itu hak mereka. Benar. Yang tanggung jawab kalau ada masalah ya mereka. Karena seharusnya Multies itu tadi tidak melebihi masa jabatan kepala daerah. Artinya secara tupoksi kita di Dewan itu kan ada 3 tuh, fungsi controlling, budgeting, dan legislasi ya kan. Artinya salah satu fungsi kita sudah kita jalankan nanti terkait dengan budgeting ya. Kita tidak mau setuju dengan anggaran yang sudah nyata-nyatanya menabrak aturan ya. Nah, ini dari Mama Ali selaku fraksi PKB gimana nih? Ini wakil ketua dua ini gimana menyikapi nasib ini, karena suka tidak suka ini dilematis ini bagi pemerintah atau mungkin bagi masyarakat pesisir barat terkait, karena kantor bupati itu sedikit banyak menjadi simbol atau ikon. Gimana nih? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang
kantor pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat ini agak menarik sebenarnya. Iya. Kenapa menarik? Iya. Memang dari awal, nah saya juga sebelumnya juga kan periode sebelumnya juga sudah masuk Iya. di dalam penataan perencanaan untuk penganggaran kantor pemerintah daerah kantor bupati ini. Iya. Jadi kalau kita lihat, kalau saya lihat, memang dari awal pertama perencanaan ini tidak matang. Perencanaannya tidak matang. Perencanaan tidak matang. Kenapa sampai saya katakan demikian? Ya, karena setiap tahun ada perubahan anggaran. Oh. Ya, sesuai dengan permintaan-permintaan Benar, yang benar, berbeda. benar, benar. Ya, setiap tahun juga ketika kita lakukan pembahasan hearing dengan teman-teman eksekutif dalam hal ini PU, perencanaan juga di lapangan selalu berbeda-beda. Ya, jadi konteksnya hari ini kalau kita lihat, memang dari awal kantor bupati ini yang ada di depan ini, ya, memang perencanaannya kurang. Ya, jadi ya wajar-wajar saja, sah-sah saja. Kalau kondisinya juga sampai hari ini belum bisa ditepati. Pernah beberapa tahun yang lalu, kalau saya tidak salah, ya publik juga nanti mengingatkan, mengkoreksi, ya pernah dipaksakan untuk ditunggu di situ. Dipaksakan Untuk ditunggu. Jadi bangunan itu masih kondisinya luar biasa. Iya benar-benar. Dipaksakan untuk ditunggu. Ya, sebagian eksekutif ini ya teman-teman Pemda ini sudah apel di sebelah. Begitu juga ada juga yang kantor di sebelah. Nah, yang lucunya masyarakat yang mengingatkan. Ya kalau bahasa kita di sini nih ya jangan dulu ditunggu lah, bahaya itu nanti. Iya risiko. Ya, kalau tidak salah kan itu Pak Wakil ya, nggak nyampe 1 bulan. Ya akhirnya ya kayak main-mainan gitu. Ya, jadi kita juga berpikir loh kenapa kita sih merencanakan kantor bupati yang dengan dana yang begitu luar biasa, ya kondisinya sampai hari ini. Ya kalau kita bicara mohon maafnya COVID, COVID ini kan baru 2 tahun ini. Benar. Ya, sementara ini dimulai kita dari 2017, 18, 19. Ya, artinya itu masih pas iya, normal. masih ini. Nah, jadi sampai dengan saat ini, apa yang disampaikan Pak Wakil satu tadi, ya kondisinya seperti apa yang kita lihat ada di depan. Kalau kita nanti coba keluar dari kantor ini, kita lihat aja atapnya sudah mulai rusak lagi. Jelas, ya belum ditunggu sudah mulai rusak. Tapi tidak apa-apalah, ya karena ini ya mungkin sebagai tanggung jawab kita semua lah, selaku pemerintahan ini, karena sudah banyak anggaran yang kita tumpahkan. Ya, target kita pemerintah daerah ya bagaimana supaya kantor ini bisa kita tunggu di 2000 dimanfaatkan di 2021 ini. Tapi tanda kutip lagi ya, pemanfaatan ini bukan berarti ini harus selesai. Ya, bukan harus clear karena ini tidak mungkin clear di 2021 ini. Hanya sebagian saja. Ya, nanti untuk bisa dimanfaatkan. Artinya bisa ditunggu. Nah, terkait dengan anggaran, memang yang disampaikan Pak Wakil satu ini tadi dari 2017, 18, 19 ini ya memang ada beberapa kali penambahan, ada beberapa perubahan dengan kita. Dan yang terakhir di 2022 ini memang betul ya di situ ada anggaran lagi, sebenarnya anggarannya nggak terlalu besar. Berapa itu? Ya 15 miliar. 15 miliar untuk kita melanjutkan anggaran itu, untuk kita melanjutkan pembangunan itu. 80 miliar kalau saya tidak salah ya kita membayar hutang ya karena pemerintah daerah ini ya punya hutang sama NK ya sama Jakon ya, jadi kita anggarkan di 2022 ini itu lebih kurang 95 miliar. 80 miliar itu untuk bayar hutang, 15 miliar itu untuk melanjutkan pembangunan. Boleh ya bayar hutang. Nah ini, sebenarnya ini perbedaan kita ini sebenarnya dengan teman-teman DPR eksekutif ini termasuk saya. Kalau saya agak kurang sepaham, ya kurang bisa saya pahami kalau kita membayar utang karena beberapa kita sudah banyak konsultasi bahwa yang namanya utang, ya itu harus beberapa dokumen yang kita butuhkan. Pertama ada keputusan bupati, ya itu ada dari BPK, ya hal-hal ini bahwa itu menjelaskan bahwa pemerintah daerah itu punya hutang. Tetapi ini tidak disertakan. Nah, tapi nggak apa-apa lah karena mungkin ada teman-teman juga mungkin dengan
pemikiran-pemikiran dan pemahaman aturan yang berbeda itu sah-sah saja. Yeah. Tetapi di terakhir kami teman-teman juga, terutama di fraksi PKB, ya, pertama sikap kita ya, menolak untuk yang namanya multi-yes. Ya, untuk multi-yes ini kan menganggarkan kantor bupati itu melebihi masa jabatan bupati. Karena sudah kita beberapa kali konsultasi, ada beberapa peraturan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wakasati tadi, bahwa itu tidak membolehkan. Nah, persoalan teman-teman sudah eksekutif ada aturan-aturan baru lagi, ya silakan, ya tidak masalah. Nah, dan yang terakhir, ya ini namanya kan keputusan politik, sikap politik kita. Nah, saya pribadi, ya untuk yang tahun ini memang saya pertama tidak hadir dari dalam paripurna itu. Ya. Yang kedua, saya pun tidak bersedia membubuhkan tangan saya untuk pengesahan APBD 2022. Ya, karena dengan beberapa tadi dan yang aspirasi kita juga teman-teman ini, masyarakat ini juga ya memang betul yang kita paksakan untuk masuk sampai hari ini ya memang tidak ada seperti terakomodir. Seperti misalnya kalau saya berpikir kita minta supaya anggaran pondok pesantren ini untuk ditambah. Iya benar. Ya kenapa? Pertama pesisir barat ini dijuluki negeri ulama dan negeri sebatin. Iya benar. Ya, kalau saya berpikir selaku masyarakat Bodo, ulama itu sudah pasti lahirnya dari pondok pesantren. Ya, kecil kemungkinan ya ulama itu akan dilahirkan dari ya mohon maaf ya umum ya dari kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kenapa demikian? Ya, memang fakta beberapa pondok pesantren kita yang ada di pesisir barat ini sangat miris sekali. Ya, ini kita bandingkan dengan kegiatan-kegiatan kita yang lain yang bertolak belakang dengan namanya negeri ulama dan sebatin. Seperti Krui Fair. Nanti kita ada momen kita Krui Fair. Bukan Krui Fair. Saya ada namanya surfing ya, ada kegiatan surfing kita internasional dulu ya di 2024 ini 4 miliar ada anggaran kita 4 miliar untuk kegiatan 2022 ya ada 4 miliar untuk kegiatan surfing. Nah, tetapi ya itu tadi saya berpikir ya, kenapa sih kita sekali-kali untuk naikkan anggaran untuk pondok pesantren dan kegiatan-kegiatan yang lain, seperti juga mohon maafnya untuk kendaraan pemadam kebakaran. Ya, ini sangat miris. Kenapa? Yang memanfaatkan ini bukan kami teman PKB, bukan teman PDI, bukan. Ya, masyarakat pesisir barat secara utuh, secara menyeluruh, mulai dari Lemong sana sampai Pemuda Belimbing sana. Ya, kenapa? Ya, sampai kapan lagi masyarakat kita ini akan kehilangan harta bendanya dengan si jago merah itu? Ya, kita tidak pernah berharap akan seperti itu. Ya, tetapi dengan fakta kejadian hampir kita setiap tahun sehingga masyarakat kita ya dikorbankan dengan harta benda mereka dengan bermiliar-miliaran. Karena armada yang minim tadi sementara atasi cepat. Tanggung jawab kita selaku pemerintahan ini ya dalam rangka penanggulangan bencana alam seperti itu ini masih sangat minim sekali. Ya, rata-rata hampir di setiap kejadian yang ada di pesisir barat ini ya si jago merah itu sudah diselesaikan oleh masyarakat, ya yang namanya nyampe. Ya, kendaraan itu baru nyampe. Nah, itu dengan gambaran seperti ini. Dan yang terakhir ya kita berharap ya dengan anggaran yang ada untuk kantor Pemda ini, pemerintah daerah atau bupati kita ini ya kita berharap itu sudah selesai, itu bisa dimanfaatkan. Nah, tapi sekali lagi ya, kalau sikap politik memang ada ya untuk tahun ini. Saya pribadi, ya, saya tidak bisa itu, ya karena banyak hal-hal yang sudah kita mengingatkan. Ya itu yang pertama. Yang kedua, ya kita juga selaku anggota DPR ini ingin juga menyumbangkan aspirasi masyarakat, yang itu notabene untuk kepentingan kita semua. Ya banyaklah hal-hal yang lainnya. Sehingga apa yang kita lakukan dalam rangka pembahasan kita, tugas kita anggota DPR itu, ya bisa dirasakan oleh semua masyarakat kita, oleh semua pihak, terutama eksekutif, legislatif, dan masyarakat secara umum. Anggaran yang kita ada, kalau bicara anggaran kita untuk hari ini kita memang agak sedikit defisit, tidak apa-apa sebenarnya defisit, tetapi pembagian itu yang kita harapkan secara merata. Kita pun juga sadar selaku teman-teman legislatif ini tidak mungkin, ya artinya anggaran itu harus merata, ya tetapi minimal adalah untuk selaku perbandingan.
Apakah 60, 30, 20 itu ada. Iya. Inilah dalam rangka kebersamaan kita selaku pemerintah daerah antara eksekutif dan legislatif. Artinya harmonisasi. Ya, harmonisasi Nah ini. ini, Wan, Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. ya dari penjelasan bahwa sikap para pemimpin ketua atau pemimpin DPR tadi menyatakan sih menolak. Nah, ketika sudah teranggarkan ini, terus masih molor juga gimana nantinya? Baik ya, jadi saya sekedar menambahkan mungkin yang Ya. sudah dijelaskan dari Pak Wakil Ketua 1 dan juga Pak Adi dan Wakil Ketua 2 ya terkait dengan program pembangunan kantor bupati. Ya kalau kami ini kan wakil rakyat, tentunya kami memahami lah bahwa itu juga mungkin menurut pemerintah daerah memang penting. Benar. Tapi ada yang tidak kalah pentingnya yang menurut kami masyarakat, bahwa ya seperti yang disampaikan tadi kan ada mau seperti penambahan mobil pemadam kebakaran, ada tadi saya Pak Ali masalah pelanggar pesantren, dan juga ada juga yang lebih miris lagi, honor atau pendapatan guru tenaga kontrak daerah ini dikurangi, diturunkan 50%. Jadi kalau tadinya 800 hanya mendapatkan insentif 400.000. Itu sudah secara kemanusiaan kita udah nggak masuk sebetulnya. Apalagi kita mengukur kalau misalnya Ya, UMP ya, jadi UMR ya. artinya kan ini kan hanya sekedar komunikasi ya. Mungkin dari pihak pemerintah daerah ini belum menyadari secara keutuhan bahwa ya kami sebagai anggota dewan ini baik dari fraksi manapun ya, kami tidak akan mungkin akan membelakangi keinginan rakyat. Ya tetap kami akan berlawan dengan siapapun apabila rakyat yang di belakang. Terzolimi ya. Iya, artinya kan seperti hal-hal yang disampaikan Pak Waka 1, Pak Waka 2 dan juga tentang masalah TKD, yaitu kami tetap tidak akan pernah menyetujui. Nah, kami setuju ya dengan dalih apapun, dengan cara kita musyawarah dan juga sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Ali Udem bahwa kita masalah tentang urusan kantor bupati, bukan kita tidak mau, kita juga mau punya kantor bagus, mewah, sama dengan daerah lain. Kita pengen juga, tetapi kan harus dilaksanakan dengan sesuai dengan peraturan. Toh, kalau toh memang pemerintah daerah ingin membayar, dikatakan tadi ada hutang ya, yang sejumlahnya itu mungkin kalau dibuat atap masyarakat Pesisir Barat ini atap duit semua kan, kalau 80 miliar itu banyak, banyak. Postur APBD kita berapa sih sebenarnya? Ini kita 7 triliun. belum nyampe, tahun ini kita turun lagi 750-an ya. 750 miliar. Ya artinya itulah kami masyarakat ya berharap ke depan ya pertama kita hati-hati dan juga hati-hati pemerintah untuk memutuskan suatu kebijakan itu yang jangan sampai ada kebijakan itu yang melukai hati masyarakat. Yang kedua kali harus sesuai dengan tata aturan yang ada. Kalau memang kita harus bayar hutang, harus dong, karena hutang pemerintah daerah itu bukan kayak hutang kita ngutang di warung. Kita harus ada prosedur yang harus kita lakukan. Ada keterangan punya hutang itu dari pengadilan memang harus ada juga. Ya artinya kan masyarakat kita juga sudah pada cerdas-cerdas semua ya, saya rasakan tidak bisa juga kita harus mengatakan bahwa ini baik padahal ini tidak baik. Mungkin itu aja sudah tambah. Terima kasih. Nah, ini Wan Didi melihat artinya pembayaran utang ini kan total 95 miliar ya. 80. Tambah 15 tadi untuk melanjutkan ya. Kan? Artinya kan kalau diakumulasikan 95 miliar penambahan item itu. Nah, ketika itu dijalankan tadi dengan bahasa Pak Waka 2 tadi, payung hukumnya itu masih mungkin bahasa by lisan tanpa ada rekomendasi dari BPK bahwa itu terkait dengan bunyi hutang atau tidak, ya kan? Ini gimana ini? Nasibnya itu, anggaran itu langsung anggaran itu legal atau tidak anggaran itu item itu? Karena tadi kan dari kronologis perjalanan pembangunan ini kan, karena dampak pembayaran ini artinya berdampak pada Honda tadi, berdampak usulan pemadam kebakaran, anggaran Tukin juga. Nah, mesti yang bisa mengakomodir meskipun tidak bisa penuh, tapi dengan pembayaran ini kan ada memangkas apa yang menjadi suara aspirasi masyarakat di bawah. Nah, gimana tuh? Jadi kalau misalnya tidak dilengkapi ya dengan persyaratan, udah jelas menyalahi aturan, ya. Kalau itu menyalahi aturan,
dari sisi kita sebagai DPR, Ya. sebagai pimpinan atau sebagai fraksi, kita nyata-nyata sudah menyampaikan secara tertulis kita menolak itu. Artinya kalau misalnya itu sudah benar, aturannya sudah benar, saya rasa nggak jadi masalah. Tapi kalau itu tidak benar, kita pun sudah menyampaikan bahwa kita menolak tentang itu. Iya, kita pun lepas tanggung jawab. Iya. Jika nanti pada masalah di kemudian hari ya. Di kemudian hari Oh. kita sudah sampaikan. DPR itu kan nyampaikan ya. Ini loh yang harus dipatuhi menurut aturan. Ya. Kira-kira kalau mereka Masih menyatakan aturan itu tidak berlaku, Ya. ya sudah mereka kita sudah menyampaikan. Artinya 4 fraksi dari 6 fraksi ya. Iya, Artinya 2 fraksi itu menyetujui ya. menyetujui. Iya. Iya. Nah ini closing statement nih dari Mama Ali dengan keberlanjutan tadi kan, dengan kondisi yang memang cukup pelik sekali, yang menggelitik sehingga masyarakat satu sisi ke postur kemampuan keuangan kita terbatas, di satu sisi aspirasi masyarakat di bawah juga banyak, tapi di satu sisi bangunan yang sudah berjalan ini juga nggak mungkin juga, jadi memang semalakama ini gimana nih Pak? Win-win solusinya nih, closing statement lah. Baik, terima kasih. Jadi kita lembaga DPR ini berharap Ya. ya kepada pemerintah daerah terutama eksekutif Iya. ya, untuk menyelesaikan pembangunan kantor bupati ini Iya. pertama dengan kualitas ya. Benar. Ini pertama Iya. kualitas Ya, yang bagus. Yang kedua, ketika sudah bicara kualitas yang bagus, Iya. kemanfaatan juga bisa untuk kita gunakan di 2022 ini. Iya. Ya. Dengan kondisi ini, ya, kita punya kantor pemerintah ini adalah anggaran yang sangat fantastis untuk kategori ya, kabupaten tertinggal. Iya. Ini harus kita pahami. Iya benar. Ya, ini untuk kategori kabupaten tertinggal. Dengan kita membuat kantor bupati dengan angka yang lebih kurang 300 miliar, ini kan angka yang sangat fantastis. Fantastis sekali. Ya. Jadi kita berharap harapan masyarakat agar kantor ini segera selesai, Ya. cepat selesai. Ya. Yang kedua, kualitasnya harus bagus. Ya, jangan seperti kualitas yang hari ini ada di kantor DPR ini. Ya, Ya. kita nggak mau nanti kualitas yang di depan seperti itu juga. Ya, artinya kan target kita, ya, pertama ini kita bicara kualitas. Nah, ke depan yang terakhir ya, kepada kita semua masyarakat pesisir barat, pemerintah daerah, ya, semua kita berharap bagaimana supaya pemerintahan pesisir barat ini bisa sudah berjalan dengan baik. Yang pertama seharusnya itu hubungan harmonis ya antara eksekutif dan legislatif. Ini sebenarnya yang pertama. Ya. Kalau kami teman-teman eksekutif ini, mohon maaf, Ya. legislatif ini, apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Satu tadi, Ya. sudah mengingatkan, Benar. ya, sudah menyampaikan, ya, toh Sudah bersikap juga. sudah bersikap juga. Ya. Tetapi, ya, eksekusi ada di teman-teman eksekutif. Ya. Ya, jadi kita berharap, ya, kantor bupati atau kantor pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ini akan segera cepat selesai. Yang kedua, kualitasnya cukup memadai nanti. Ya. Yang ketiga, akan menjadi satu kebanggaan. Ya. Kebanggaan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat Ya. dengan kondisi kabupaten yang masih termiskin di Provinsi Lampung Ya. bisa membangun kantor bupati yang dengan dana yang sangat fantastis dan cukup megah. Ya. Ya, itu harapan kita. Nah. Ya. Oke. Nah itu adik-adik sana sahabat dari Tepus Channel bahwa harapan besar masih dicurahkan oleh para anggota dewan agar pembangunan atau nasib gedung kantor bupati Pesisir Barat ini bisa tuntas di tahun anggaran ini ya. Nggak mungkin lagi kalau ditambah lagi kayak ini akan menjangi tadi Lampung ini kayaknya. Nah, semoga ini bisa menginspirasi di sana, semoga ini bisa menambah wawasan di sana warga Nusantara. Dan ya kita sama-sama mendoakan lah, mungkin masyarakat Nusantara mendoakan juga agar kantor bupati ini cepat selesai. Jangan kemudian selesai dengan asal-asalan. Kasihan kita, gedung yang menghabiskan dana yang cukup fantastis sekali,
350 miliar dengan kondisi yang ala kadarnya. Mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda sana yang merasa video ini bermanfaat. Silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Demikianlah, terima kasih Wan, Mama, sekali Bang atas diskusinya di channel kita. Semoga tetap semangat, tetap bisa mengawal anggaran APBD ini dengan baik, melaksanakan tugas amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga mungkin 2004 terpilih lagi. Amin. Oke lah, terima kasih. Kami Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.